Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu mengenai bilangan Avogadro dan jumlah mol. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hubungan nih antara bilangan Avogadro dan jumlah mol. Apa sih Bu bilangan Avogadro? Terus mol itu apa gitu ya. Jadi ini kita bahas satu-satu. Nah, kita lihat yang pertama di sini yang kita bahas adalah bilangan Avogadro sekalian sama mol juga ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar tentang persamaan reaksi kimia, ya kan? Kita udah belajar tentang reaksi kimia, di mana di dalam reaksi kimia ini kan ada zat-zat yang bereaksi, ya kan? Nah, setiap zat ini kan pasti memiliki jumlahnya masing-masing, ya kan? Supaya dia bisa bereaksi, pasti ada jumlah tertentu dari zat tersebut yang bisa bereaksi. Nah, satuan dari jumlah zat tersebut disebut kalau di kimia ya, namanya adalah mol. Jadi jumlah zat itu memiliki satuan mol, di mana satuan mol ini sesuai sama besaran yang ada di satuan internasional ya, atau SI. Nah, jadi jumlah zat ini kalau di kimia selalu dinyatakan dengan mol. Jadi nanti ke depannya di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12 itu kita bakal sering sekali mendengarkan kata mol, karena memang di kimia perhitungannya itu keseringan menggunakan satuan mol. Jadi mol ini dia merupakan satuan jumlah zat, sama seperti meter itu kan merupakan satuan dari panjang misalnya, ya kan? Atau kilogram merupakan satuan dari massa, atau liter yang merupakan satuan dari volume, kayak gitu ya. Jadi mol ini merupakan satuan yang menyatakan banyaknya zat atau jumlah zat yang akan direaksikan, seperti itu ya. Nah, kemarin di dalam reaksi kan kita juga ada bahas tentang yang namanya koefisien ya. Dimana dalam reaksi biasanya koefisien itu angka-angka yang ada di depan zat yang bereaksi, ya kan? Kan kemarin seperti itu ya. Nah, dalam reaksi kalau di kimia ya, itu ada hukum yang menyatakan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi jumlah mol itu selalu sebanding dengan koefisien dari zat yang bereaksi. Oke, itu ya. Jadi itu tadi mol, ingat bahwa mol itu merupakan satuan dari jumlah zat ya. Jadi itu perlu diingat. Nah, terus apa itu bilangan Avogadro, Bu? Nah, bilangan Avogadro ini merupakan banyaknya partikel ya, banyaknya partikel dalam satu mol zat. Ya, jadi kalau misalnya ada satu zat nih, ya kan, satu zat yang bereaksi, ya kan. Nah, zat tersebut misal ada 1 mol, maka bilangan Avogadro inilah yang menyatakan jumlah partikel zat tersebut dalam 1 mol, kayak gitu, ya. Nah, besarnya bilangan Avogadro itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 nih ya. Bilangan Avogadro atau dilambangkan dengan Na. Oke, jadi Na itu adalah bilangan Avogadro, di mana nilainya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23, yang artinya tadi kan udah Ibu sebutkan ya, bahwa bilangan Avogadro itu dia menyatakan banyaknya partikel dalam 1 mol zat. Artinya dalam 1 mol zat nih, dalam 1 mol zat itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel yang menyusun zat tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ada 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Bayangkan sebanyak apa bilangan partikel sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya kan, sangat banyak pastinya ya. Jadi dalam 1 mol zat itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi ini ketetapan ya, bilangan Avogadro ini merupakan ketetapan atau konstanta. Ya, jadi dalam 1 mol zat itu selalu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan Avogadro sendiri ini diambil dari penemu ya, penemu kimia yang bernama Amedeo Avogadro.
Kalau kita lihat di sini gambarnya, ini ya, Amedeo Avogadro yang ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita lihat supaya lebih paham lagi tentang bilangan Avogadro ini. Di sini Ibu punya contoh ya, di mana dalam satu molekul CO2 atau karbon dioksida ya. Jadi CO2 itu adalah karbon dioksida. Kalau kita lihat dari molekulnya CO2, berarti dia terdiri dari satu atom karbon, ya kan, yang bergabung dengan dua atom oksigen. Kita lihat di sini ada C, kemudian ada dua atom O, ya kan. Nah, dari sini artinya dalam satu molekul, ingat ya, dalam satu molekul karbon dioksida ini terdapat yang pertama kan ada C, kemudian ada O. Ya kan, kita lihat C-nya itu cuma ada satu, maka dalam satu molekul karbon dioksida ini jumlah partikel C-nya ya, jumlah partikel C-nya itu ada 6,022 kali 10 pangkat 23. Karena C-nya cuma satu ya, maka dia cuma dikali satu aja. Oke, maka dalam satu molekul karbon dioksida terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel karbon. Ya, jadi ada 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel karbon di dalam satu molekul karbon dioksida. Oke. Nah, selanjutnya kan ada ada atom oksigen juga di situ, ya kan? Nah, berapa jumlah atom oksigennya? Kita lihat. Katanya tadi dalam satu molekul CO2 atau karbon dioksida oksigennya ada 2. Maka jumlah partikel dari oksigen dalam satu molekul CO2 adalah 2, karena jumlah O-nya di situ ada 2 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya kan? Maka kalau kita kalikan dia 2 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 hasilnya 12,044 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya kan? 12,044 kali 10 pangkat 23 partikel. Ingat di matematika atau di fisika kan ada angka penting ya kan? Atau ada notasi ilmiah kalau di fisika, ya kan? Ingat kalau misalnya kita mau buat notasi ilmiah itu hanya boleh satu angka yang di depan koma ya. Maka ini kita ubah jadi 1,2044 kali 10 pangkat 24, karena komanya itu bergesernya ke kiri, maka pangkatnya itu bertambah ya. Jadi 1,2044 kali 10 pangkat 24 partikel. Berarti dalam satu molekul CO2, dalam satu molekul karbon dioksida ini memiliki oksigen sebanyak 1,2044 kali 10 pangkat 24 partikel di dalamnya. Oke, jadi seperti itu dia cara penentuan penentuan jumlah partikel dalam 1 mol senyawa. Ya, jadi yang kita lihat adalah jumlah si atomnya itu berapa, kemudian kita kalikan dengan berapa sih bilangan Avogadro atau berapa sih jumlah partikel dalam setiap 1 mol senyawa, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya tentang hubungan antara bilangan Avogadro dengan jumlah mol. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.